ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah lama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah tak berubah bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah lama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan dalam doa malam ini, baik ketika kami menyembah memuliakan Tuhan, kami mencermati firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya kami dedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, maka kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan kitab suci yang mendokumentasikan firman Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru menjadi pegangan kami. Nah, saudara sekalian, mari kita melanjutkan doa malam kita, dan tidak intinya kami memberitahukan bahwa doa malam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan kerohanian dari saudara yang ingin kami jawab, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami coba menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Nah, juga doa malam itu ditujukan seringkali untuk mencermati apa-apa yang terjadi dalam zaman kita hidup ini, kemudian kita cermati dari sisi firman Tuhan supaya hidup kita kedapatan benar di hadapan Tuhan. Kali ini saya masih ingin melanjutkan renungan Paskah. Hari-hari ini adalah hari-hari dalam rangkaian peringatan Paskah, yaitu kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus sering menampakkan diri kepada murid-murid, sampai nanti 40 hari kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga dan sampai kepada
turunnya Roh Kudus 10 hari kemudian. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan mengenai keberhasilan mendekati Tuhan. Keberhasilan mendekati Tuhan. Ini melihat judulnya aja satu hal yang penting. Nah, ini masih dalam rangkaian Tuhan Yesus sering memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, saudara-saudara sekalian. Kita baca Yohanes pasal 20 mulai ayat 11. Ya, ini kisah Maria Magdalena yang pergi ke dalam kubur itu. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11. Saya baca untuk kita semuanya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Jadi ini kisah mengenai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, kisah ini populer berada di akhir dari Injil yang kita baca, itu saudara ya. Jadi ini dimuat di dalam beberapa Injil, ini juga saling melengkapi seperti itulah. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes ini tadi di pasal yang sama, di ayat-ayat yang awal dikatakan Maria pergi pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap gitu. Nanti di Injil Matius pasal 28 dikatakan Maria kemudian datang dan memeluk kakinya gitu. Jadi saling melengkapi, satu peristiwa tapi ditulis dalam beberapa Injil. Nah, yang ingin saya ketengahkan kali ini adalah keberhasilan mendekati Tuhan. Nah, itu begini, ada satu faktor yang menyebabkan atau yang membuat orang berhasil mendekati Tuhan. Dari peristiwa ini saja, dari peristiwa ini saya menangkap ada hal besar ini. Bagi saya ini penemuan besar. Orang itu bisa dekat Tuhan, bisa ketemu dengan Tuhan kalau memiliki faktor ini. Yaitu faktor apa? Nah, kita renungkan lebih dulu ya. Jadi peristiwanya itu begini. Ini kan Tuhan Yesus dikuburkan, disalib, mati, dan dikuburkan. Dan ini hari yang ketiga, pagi-pagi pada hari yang ketiga. Maria itu pergi ke kubur. Dan dikatakan di sana ada beberapa hal yang membuat seharusnya Maria tidak pergi ke situ seharusnya. Ya. Kenapa? Karena kubur Tuhan Yesus itu kemarin sudah kita renungkan berupa sebuah gua, kemudian ditutup dengan batu besar, lalu diberi meterai dan diberi meterai oleh Pontius Pilatus, jadi supaya tidak dicuri oleh murid-muridnya. Kemudian masih dijaga oleh prajurit yang disuruh oleh wali negeri atas permintaan para imam kepala, seperti itu. Nah, lalu Maria itu memiliki kerinduan ini loh saudara. Jadi pada waktu itu ada kebiasaan kalau di sini diistilahkan pemulasaraan jemaat begitu. Jadi salah ucap. Pemulasaraan jenazah maksud saya, bukan jemaat, kok jemaat. Pemulasaraan jenazah maksudnya seperti itu ya. Jadi jenazah itu perlu dirawat
ya. Kalau orang Jawa Tengah menyebutnya pangruk tilayon, nah gitu. Jadi orang meninggal itu kan tidak meninggal begitu saja lalu dikubur begitu saja apa adanya, kan tidak begitu kan, ya. Jadi harus dimandikan, ya, sesuai dengan agama yang dianut. Ada yang dikafani dengan kain kafan, ada yang diberi pakaian lengkap, disertai dengan barang-barang yang harus disertakan itu. Ada yang menyertakan apa itu, benda yang disayangi almarhum waktu hidup dan seterusnya itu. Nah itu saudara, jadi ada perlakuan tertentu lah. Nah waktu itu rupanya setiap jenazah itu harus diberi rempah-rempah. Jadi Maria ini ingin menjumpai jenazah Tuhan Yesus itu, ingin merempah-rempahi jenazah itu, begitu. Jadi dia punya kerinduan sekali. Dia sangat mengasihi gurunya itu, walaupun sudah meninggal gitu. Walaupun sudah meninggal dia ingin sekali, sangat ingin. Keinginannya ini sampai tidak terbendung, begitu. Jadi dia ingin ketemu dengan jenazah, itu saudara. Ingin ketemu dengan jenazahnya Tuhan. Sedemikian cintanya kepada Tuhan. Jadi cinta, kerinduan itu tidak bisa dibendung dari seseorang. Itu kalau sudah mengasihi seseorang, mencintai seseorang, itu kekuatannya luar biasa, ya. Kekuatan cinta itu luar biasa, saudara ya. Ini Maria Magdalena yang diceritakan pernah ditolong oleh Tuhan Yesus, ya, dilepaskan dari roh-roh jahat itu, seperti itu. Nah, lalu mari kita memperhitungkan sekarang. Oke, Maria punya kerinduan, bolehlah, ya. Kerinduan itu siapapun boleh. Ada orang yang rindu, ada orang yang tidak rindu. Jadi seperti Tuhan Yesus disalibkan kemudian dikuburkan itu kan ada orang yang mungkin tidak menggubris sama sekali, ya. Orang-orang yang hanya kenal-kenalan gitu, yang hanya ikut makan waktu 5.000 orang itu diberi roti itu. Nah, ya sudah dikubur ya sudah toh, gitu. Tapi ada juga yang memiliki kerinduan tapi tidak bertindak. Seperti 2 orang yang pergi ke Emmaus kemarin itu, Kleopas dan temannya itu malah pulang ke desa dia. Seperti itu. Nah, itu pada hari yang ketiga pula itu. Nah, tapi Maria enggak. Dia punya kerinduan dan bertindak. Dan untuk dia bertindak itu saya menghitung ada paling tidak ada 4 kendala. 4 kendala itu dia tabrak itu, dia terjang terus, gitu. Kita hitung ya. Yang pertama, rasa malas. Kenapa? Yang akan dijumpai itu adalah mayat. Untuk ketemu dengan jenazah itu tidak setiap orang mau. Saya pernah punya rekan yang sama-sama duduk di komisi pelayanan kematian, ya, pengurus pelayanan kematian. Jadi dia itu hamba Tuhan, saudara, pendeta. Tapi kalau disuruh mendekat kepada jenazah itu tidak mau. Tidak mau sama sekali. Apalagi memandikan gitu. Wah sudah, tidak mau dia. Wes, entah takut, entah segan, pokoknya tidak mau. Wes gitu. Yang namanya dekat dengan mayat itu tidak enak lah. Gitu. Nah, jadi kendala pertama itu harusnya kemalasan. Enggan seperti itu. Tapi itu tidak terjadi pada Maria. Maria itu keinginannya kuat sekali. Ini terbukti dari apa? Dari sisi waktu. Nanti kalau saudara membaca Yohanes pasal 20 tadi, pada ayat pertama, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi hari masih gelap, ya, hari masih gelap. Ini dari sisi waktu itu, kalau hari masih gelap itu masanya orang belum bangun. Tapi rupanya malam itu Maria sudah nggak enak tidur, ingin segera merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hari itu hari Paskah, jadi tidak boleh orang bekerja. Makanya Yesus hanya diturunkan dari salib langsung dimasukkan ke kubur begitu aja, tanpa ada
pemulasaraan jenazah gitu loh saudara, tanpa ada perlakuan tertentu untuk merawat jenazah itu sebagaimana mestinya pada waktu itu loh. Ya harus dirempah-rempahi dan seterusnya itu saudara. Nah, jadi dari sisi waktu itu sudah tidak ketemu itu. Seorang wanita muda pergi pagi-pagi waktu hari masih gelap. Ya. Nah, kemudian jadi ini kalau saya hitung ini kendala untuk menemui Tuhan Yesus ini berarti ada 4 atau 5 hal ini. Yang pertama tadi yang akan ditemui mayat, itu harusnya sungkan. Yang kedua waktu, pagi-pagi sekali. Lalu yang ketiga perginya bukan ke tempat yang enak, ke kuburan. Nah kuburan itu sendiri kalau waktu hari masih gelap, seorang wanita itu tidak layak pergi kok ke kuburan. Kuburan itu ya walaupun dibuat seperti apapun indahnya kuburan, tapi kuburan itu cenderung bagi beberapa orang menakutkan. Kuburan itu tempat yang paling tidak nyaman untuk bepergian. Masa main ke kuburan gitu kan nggak ada. Kalau main ya ke mall gitu atau ke tempat wisata seperti itu. Tapi bukan ke kuburan. Walaupun dibuat taman seindah apapun itu, kalau tidak punya keluarga yang dimakamkan di situ atau tidak punya kepentingan di situ, orang tidak akan pergi ke kuburan. Jadi dari sisi tempat itu sudah tidak ketemu. Iya, ini jadi harusnya orang tidak ke situ lah gitu. Nah ini kendala nomor 3. Lalu kendala yang keempat, kubur Yesus itu ditutup batu dan dimeterai. Jadi ini kalau dibuat sendiri-sendiri ditutup batu itu sudah yang keempat, dimeterai itu yang kelima, mungkin begitu ya. Ditutup batu itu sendiri sudah, siapa nanti yang mau menggulingkan? Wanita muda ke situ mau merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus, lalu yang mau membuka batu itu siapa? Itu sudah tidak mungkin. Itu tidak mungkin untuk ketemu dengan mayat itu. Tapi pertanyaannya, Maria itu melangkahkan kaki keluar rumah dan pergi. Dia action. Kerinduannya itu dia wujudkan dalam action. Nah ini loh, ini. Jadi bukan hanya sekedar berkata bahwa hatiku rindu kepada Tuhan, aku ingin dekat dengan Tuhan gitu, tapi hanya bicara doang itu. Jadi omong doang itu, omdo itu, bukan begitu. Dia bergerak, melangkah keluar rumah, dan dia tidak berpikir bagaimana nantinya di sana, tapi dia bergerak, memulai kegiatan itu. Maksudnya itu dia bergerak, dia memulai itu. Tidak tinggal diam saja. Punya konsep, punya keinginan, punya kerinduan dalam hati, dan bergerak. Dia berdiri dari duduknya dan bergerak melangkah keluar rumah. Nah gitu. Walaupun sebetulnya secara perhitungan tidak mungkin yang akan menggulingkan batu pagi-pagi hari masih gelap itu ya siapa? Belum lagi dimeterai lagi. Nah itu kan halangan nomor 5 atau itu dimeterai. Karena sesuatu yang dimeterai oleh pemerintah. Kalau sekarang ini kalau ada garis polisi itu saja, itu yang melanggar garis polisi itu bisa dihukum loh saudara. Apalagi dimeterai, diberi cap oleh ahli hukum rumah yang disita itu, yang namanya disita, di pintunya ditutup, lalu digembok atau dikunci, kemudian gemboknya itu masih ditambahi lagi dengan kertas yang diberi cap oleh ahli hukum atau oleh notaris itu, yang membuka bisa kena masalah itu, kena masalah hukum, bisa dihukum karena melanggar hukum, gitu. Nah ini, nah jadi kalau dihitung-hitung ada 6 kendala ya, ini sudah 5. Nah, lalu yang terakhir, kubur itu dijaga oleh para prajurit. Ya, saya rasa kalau berpikir masalah ini saudara, Maria pergi ke kuburan itu sia-sia. Iya lah, mau ngapain pergi ke kuburan Yesus itu? Segala sesuatunya mendukung dia tidak akan ketemu dengan mayat
Yesus. Sudah seperti itu. Jadi walaupun hanya sekedar ketemu mayat itu, dia tidak akan ketemu sesuai perhitungan yang masuk akal waktu itu gitu saudara ya. Ya. Jadi ada 6 hal yang seharusnya dia tidak pergi ke situ. Ada 6 alasan dia tidak pergi ke kubur itu. Nah, tapi ini yang penting. Maria tidak tinggal diam. Dia punya keinginan, dia punya kerinduan kepada Tuhannya, dan dia bergerak. Nah ini loh. Makanya apa yang terjadi? Sampai di kuburan, ternyata kuburan itu kosong. Jadi batunya sudah terguling, dan ketika Maria mendapati di situ, dia mendapati ada seseorang, ada 2 orang, yang satu berdiri di arah kepala mayat diletakkan, lalu yang satu berdiri di sebelah bawah ya mayat diletakkan itu di sebelah kaki lah kira-kira seperti itu. Lalu 2 orang itu berkata, "Ibu, engkau mencari siapa?" Gitu. Nah ini saling melengkapi. Di Injil-Injil yang lain nanti dia menjawab itu kepada, ternyata itu malaikat kan gitu, dituliskan seperti itu. Nah lalu malaikat itu berkata, "Oh kamu kok nggak ngerti, Yesus sudah bangkit dan supaya kamu pergi ke Galilea kan seperti itu gitu." Nah lalu kemudian okelah Maria menangis, jadi tidak ketemu. Sekarang segala kendala sudah teratasi, batu sudah terguling, para penjaga sudah tidak ada, ya meterai juga sudah terkelupas, ya, seperti itu tentunya toh. Nah, tapi mayatnya tidak ada. Maka Maria kemudian berpaling, rupanya mau pergi dari tempat itu, dan masih dengan air mata yang menutupi matanya, dia melihat sosok yang lain, sosok ketiga rupanya seperti itu, yang disangka juru taman. Maka orang itu berkata, "Ibu, engkau mencari siapa? Ya, siapa yang engkau cari?" Ya, gitu. Lalu Maria mengadu kepada yang disangka juru taman itu, "Jenazah Tuhanku diambil orang. Kalau Tuhan yang mengambil, beritahu aku hanya ingin merempah-rempahinya saja." Ya, seperti itu. Tapi kemudian sosok itu menyebut namanya, Maria. Nah, itu loh saudara. Orang itu kalau mendapat panggilan khusus, disebut namanya, itu namanya panggilan. Saya merasa mendapat panggilan untuk melayani Tuhan. Karena nama saya disebut, itu versi saya. Saya merasa mendapat panggilan itu, jelas sekali. Nah makanya sampai sekarang saya melayani Tuhan. Orang kalau disebut namanya, itu namanya panggilan khusus. Maria, nah baru kemudian dia mungkin mengusap air matanya dan kemudian jelas melihat, loh Tuhan Yesus. Makanya di Matius dikatakan, Maria kemudian berkata, Rabuni, artinya guru. Nah, begitu. Wah, saya rasa sambil menangis gembira sekarang, dan dia datang memeluk kaki Yesus. Nah saudara, sampai di situ peristiwa ini memberi pengajaran kepada kita bahwa orang kalau mau mendekat Tuhan, itu ada satu faktor yang tadi saya katakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya mendekat kepada Tuhan. Itu faktor apa? Saya menyebutnya faktor kerinduan. Dan faktor kerinduan itu bukan hanya diucapkan atau menjadi konsep, tetapi dilakukan. Makanya mari kita cek kerinduan kita kepada Tuhan seperti apa. Kalau saudara tidak punya kerinduan untuk mendekat Tuhan, ya tidak akan ketemu Tuhan. Walaupun saudara berdoa hanya sekedar melakukan kewajiban, doa-doa tidak akan dijawab oleh Tuhan. Faktor kerinduan itu penting. Coba cek seluruh isi Alkitab. Salah satu contohnya aja, Daud. Raja Daud itu begitu dihargai Tuhan sebagai hamba Tuhan, karena Daud punya kerinduan yang luar biasa terhadap Tuhannya. Bahkan ketika Daud jatuh dosa saja, Daud masih tetap ingin berdekatan dengan Tuhannya itu. Jadi faktor kerinduan itu menempati hal yang
sangat penting dalam keberhasilan kita untuk mendekati Tuhan. Nah, makanya sebagai orang beriman kita ini sekarang memiliki keinginan, ya toh, sebagai orang beriman tentu kebanyakan dari kita kecenderungannya kalau yang beriman dengan sungguh-sungguh ingin dong dekat dengan Tuhan, ingin diberkati Tuhan, ingin supaya Tuhan itu ada di dekat kita, menyertai kita, kan gitu. Doa kita seringkali, Tuhan sertai aku dalam segala segi hidupku, sertai aku dalam pekerjaanku, sertai aku dalam perjalananku. Doanya kan begitu. Nah, kita boleh berdoa seperti itu, tapi coba dicek kerinduanmu kepada Tuhan itu seberapa. Apakah berdoa atau berbicara semacam itu dalam doa kepada Tuhan itu hanya sekedar memenuhi kewajiban supaya dapat berdoa kepada Tuhan seperti itu, atau hanya sekedar ya melaksanakan tugas lah seperti itu atau kebiasaan begitu. Tapi faktor kerinduan itu penting. Maria memiliki kerinduan yang menjadi keteladanan buat kita ini. Dan walaupun secara matematis tidak mungkin ketemu sama, bahkan jenazahnya Tuhan saja tidak mungkin ketemu, tapi pada akhirnya kerinduan itu membawa Maria untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, sudah hidup loh. Dan sampai sekarang namanya dicatat, sampai beribu-ribu tahun sesudahnya masih diingat oleh sejarah. Dia pembuat sejarah, adalah orang yang memiliki kerinduan dan yang pada akhirnya memiliki keberhasilan untuk mendekat Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka nilai yang dapat saya ketengahkan hari ini dengan perenungan ini hal yang luar biasa, saudara. Ini sering saya bawakan dalam khotbah-khotbah Paskah gitu ya, faktor kerinduan ini. Nilai yang dapat saya ketengahkan adalah kerinduan kepada Tuhan adalah faktor penting yang menentukan perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu, telitilah seberapa besar kerinduanmu kepada Tuhan. Saya ulangi, kerinduan kepada Tuhan adalah faktor penting yang menentukan perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu, telitilah seberapa besar kerinduanmu kepada Tuhan. Coba cek dalam diri saudara, saudara memiliki kerinduan seberapa kadarnya. Itu nanti akan menentukan saudara dan saya bisa bertemu dengan Tuhan atau tidak, itu saudara ya. Ada orang yang tidak rindu kepada Tuhan walaupun melakukan kewajiban-kewajiban agamawi, belum tentu bisa ketemu Tuhan dan diberkati Tuhan. Tetapi kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu adalah faktor penting yang menentukan perjumpaan dengan Tuhan, berhasil atau tidaknya berjumpa dengan Tuhan itu. Karena itu, telitilah seberapa besar kerinduanmu kepada Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa, kita katakan kepada Tuhan, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa, dan kita akan melayani Tuhan dengan doa dan mendoakan nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan. Tuhan patrikan dalam sikap batin kami, menjadi modal bagi kami untuk lebih lagi mendekati Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk
memberkati kami beserta dengan kami dan memimpin kami. Dan biarlah sesuai dengan keteladanan kami memiliki kerinduan, dan bukan hanya konsep kerinduan saja, tetapi kami bergerak mendekati Tuhan sehingga kami berhasil benar-benar bertemu dengan Tuhan dan Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan sekarang kami berdoa syafaat secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan memberikan kesejahteraan termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Tetap kami doakan dalam doa syafaat ini supaya Tuhan memberkati semuanya ada dalam berkat limpah rahmat dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sekarang juga izinkan berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, terutama kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Kami berseru untuk saudara kami yang barusan mengalami kecelakaan di Jakarta, untuk saudara kami yang sudah mengalami operasi bedah otak sekarang dalam proses penyembuhan, untuk saudara kami yang kemarin dulu diindikasi menderita penyakit darah, kami sudah mengusir penyakitnya dan kami percayakan terus kepada pimpinan Tuhan yang kami sembah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga untuk anak yang selalu kami doakan memiliki pertumbuhan yang sempurna, baik pertumbuhan jasmani maupun kejiwaan. Juga untuk saudara kami yang sedang menyelesaikan terapi mengatasi batu ginjal, saudara kami yang menderita stroke, saudara kami yang menderita demam berdarah di rumah sakit, saudara kami yang beberapa nama yang akan kami ketengahkan ini sudah mengalami kemoterapi beberapa kali. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami anak Sevanya Wiguna, saudara kami Alnistiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta, saudara kami Brigita Juni Lingkoan Bayudian Panuntun di Jakarta. Kami bahkan berdoa untuk nama-nama lain yang belum kami sebutkan, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang memberi jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan dalam hidup kami, baik pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan onsite online. Kami menyerahkan, Tuhan yang memberkati, sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan lebih sempurna lagi, yaitu menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan kami izinkan mengingatkan kembali bahwa doa malam itu dilaksanakan setiap hari, yaitu hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi, yaitu hari-hari yang sama pada jam 5 pagi. Yang jam 5 pagi temanya berbeda. Temanya merenungkan seluruh isi Alkitab. Itu yang doa pagi, saudara. Saudara bisa mengikuti pada jam-jam live streaming tersebut. Tapi kalau yang tidak bisa mengikuti pada jam live streaming, bisa membuka renungan-renungan yang sudah disampaikan, itu ada di channel kami setelah tayang tentu saja. Jadi tidak ada kata terlambat, saudara masih tetap bisa
mendengarkannya ulang, seperti itu saudara ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.